Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahendra Ramadan dari kelas TIP Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu scatter diagram. Sebelumnya saya akan share screen. Baiklah, pertama kita akan mengetahui apa sih itu scatter diagram. Dan di sini saya mengambil 3 pendapat. Nah, yang pertama ada menurut Skandar tahun 2008, di mana scatter diagram ini biasa juga disebut diagram pencar, di mana diagram pencar merupakan alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antar dua variabel, apakah hubungannya positif atau negatif. Diagram pencar bertindak sebagai dasar untuk analisis statistik yang disebut analisis regresi, yang menguji hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk persamaan matematis. Diagram pencar juga menjadi dasar pembuatan chart yang sering digunakan dalam peramalan. Selanjutnya, menurut Safrizal tahun 2021, di mana diagram sebar dan scatter diagram ini biasa juga disebut diagram sebar, di mana diagram sebar ini atau disebut juga dengan peta korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Pada dasarnya, diagram sebar atau scatter diagram ini merupakan suatu alat interpretasi data yang digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel dan menentukan jenis. Adapun menurut Arianto tahun 2015, scatter plot adalah komponen grafik yang ada dalam analisis regresi. Scatter plot ini menghubungkan dua faktor yang bervariasi pada sebuah kontinum. Scatter plot dapat menjadi alat yang sangat baik untuk menguji hubungan antara penyebab yang diduga menjadi penyebab masalah. Scatter plot juga dapat menunjukkan hubungan kausal yang penting antara satu faktor dan faktor lainnya. Adapun sejarah dari scatter diagram ini, umumnya diagram scatter digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel. Histogram digunakan untuk memvisualisasikan struktur data. Namun, sarana mengamati jenis hubungan antara variabel yang dibutuhkan menggunakan teori regresi linear yang berasal dari studi yang dilakukan oleh Sir Francis Galton tahun 1822 sampai 1911. Diagram scatter dikembangkan sehingga kesimpulan intuitif dan kualitatif dapat ditarik tentang data yang dipasangkan atau variabel. Konsep korelasi digunakan untuk memutuskan apakah hubungan yang signifikan ada antara data yang dipasangkan. Selanjutnya, analisis regresi digunakan untuk mengidentifikasi sifat yang tepat dari hubungan. Pedoman pengendalian mutu dan kualitas statistik
pengendalian handbook ditulis oleh seorang konsultan kualitas Jepang bernama Kaoru Ishikawa. Berguna dalam memberikan pengertian tentang cara menggunakan dan menginterpretasikan diagram scatter ini. Ishikawa percaya bahwa tidak ada akhir untuk kualitas perbaikan dan pada tahun 1985 menunjukkan bahwa 7 alat dasar digunakan untuk pengumpulan dan analisis data quality. Di antaranya adalah diagram scatter. Baiklah, itu sedikit penjelasan tentang scatter diagram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam membuat scatter diagram ini. Yang pertama kita buat data atau mengambil data dari sebuah jurnal. Di sini saya sudah mendapatkan data dari jurnal. Nah, di sini ada di mana terdapat ada 24 nomor di mana isinya itu ada jumlah produksi dan jumlah cacat. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu kita pergi ke insert, terus kita pilih yang diagram ini dan ada tulisannya scatter. Nah, kita pilih yang pertama ini. Selanjutnya kita atur sehingga dia terlihat rapi. Kemudian kita pilih quick layout. Kita pilih yang layout pertama ini. Kemudian kita pilih data yang akan kita masukkan. Klik add. Lalu kita di series X values-nya kita buat yang jumlah cacat. Kita blok semua data yang ada di jumlah cacat. Oke. Selanjutnya kita isi yang series Y values. Di mana di sini untuk sumbu Y-nya adalah jumlah produksi. Kita blok semua data yang ada di jumlah produksi. Oke. Maka selanjutnya kita klik OK dan OK. Selanjutnya kita atur dari diagram ini. Kemudian kita ubah namanya atau judulnya ini menjadi hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah cacat. Ini grafik ini bisa kita besarkan lagi supaya muat kata-katanya. Dan ini kita kasih nama jumlah produksi. Di sini ada jumlah cacat. Atur
Oke, lalu kita eh, kita klik yang tanda titik-titik ini, kemudian klik kanan, lalu kita pilih add trend line. Nah, sini sudah keluar trend line-nya, kemudian kita atur kita pilih display equation on chart and display R square value on chart untuk melihat nilai regresinya. Nah, di sini sudah kelihatan kita dapatkan nilai regresi dari hubungan antara jumlah produksi dengan jumlah cacat sebesar 0,4835. Nah, nilai ini belum dapat memenuhi syarat apakah data ini bias atau tidaknya, karena untuk data sebuah data itu baik, nilai regresinya itu harus lebih dari 0,77. Dan ini datanya berarti bias karena regresinya hanya 0,4835. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang apa itu scatter diagram dan bagaimana langkah-langkahnya membuat scatter diagram hingga mendapat nilai dari suatu regresinya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.